Perkenalkan, nama saya Marwan Lubis, Ketua DPC Kecamatan Cipuja FPI. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat dan yang saya hormati. Jadi kami ini Pak yang hadir ini bukan kalangan orang terpelajar. Tapi seandainya mungkin bapak-bapak anggota Dewan, abang-abang saya, Satpol PP, polisi semua menunjukkan ini kepada kami masyarakat. Wah, dengan adanya rancangan undang-undang ini, anggota Dewan malas-malasan, semuanya merengut wajahnya di anggota Dewan. Begitu juga Pak Polisi. Karena kita ini kan pakaian. Macam Bapak Polisi nanti begitu function buka pakaian, sama dengan kami. Rakyat biasa. Begitu juga Bapak anggota Dewan. Habis 5 tahun tidak terpilih, rakyat biasa lagi. Dipimpin oleh seorang RT kita. Begitu juga Satpol PP. Makanya ini bangsa ini kan kita punya semua. Tapi hari ini kita beruntung bapak-bapak anggota Dewan duduk di tempat yang kami hormati dan kami yang memilih bapak-bapak. Kemudian juga orang abang kami Satpol PP, polisi, ini nanti akan berakhir semuanya. Nah, jadi kalau seandainya lah terbukti ada anggota Dewan malas-malasan sejak ada RUU mau dirancang ini, mungkin kami masyarakat kecil ini nggak sampai ke sini, menakik kami Pak. Tapi kenapa hari ini kami tukang tapik, tukang parkir, tukang apa bisa terjun ke sini? Karena nampak kami orang-orang tua kami di sini biasa-biasa aja. Jadi kami takut lupa, makanya kami datang kemari mengingatkan Bapak. Sebenarnya kalau Bapak ini semua udah risau, berkerut kening memikirkan ini, tak sampai kami ke sini. Ini berapa kami korbankan hak kami Pak, kerja bangunan. Kalau salaman tua rasakan tangan kami nih Pak, kasar semua. Tapi kenapa hari ini kami tersentuh? Karena udah sekian puluh tahun ini tidak pernah diotak-atik Pak. Ini kok malah. Jadi sebenarnya ini harapan kami Pak, kedatangan kami ke sini. Mungkin kalau bapak-bapak ini kita sama-sama risau Pak dengan negara ini. Mungkin tidak seperti ini Pak. Jadi harapan kami ke depannya gitu juga Pak. Tolonglah dipikirkan betul. Karena nanti kalau kami masyarakat ini Pak, kita kan yang kita takutkan itu sebagian mau ngomong baik-baik, sebagian kan nggak apa-apa, lambat kali kalau ngomong baik-baik. Nah, itulah yang kita takutkan. Kita cinta dengan negara ini Pak. Kita dilahirkan di sini. Nah, jadi harapan kami juga Pak, inilah disampaikan kepada ya pimpinan pucuk kita masing-masing Pak. DPRD kan punya pimpinan. Kalau seandainya yang di pusat pun juga nggak terlalu, saya heran juga orang tuh mikirin apa kok mau membahas ini. Apa yang selama ini dipikirkan ini mau dibahas gitu. Saya nggak habis pikir. Kami rakyat biasa loh. Ya disiarkan pula di TV lagi Pak. Jadi harapan kami ibu-ibu anggota Dewan yang mulia ini, seandainya ibu-ibu bapak-bapak kita semua yang hadir sini risau tentang ini, tidak ada masalah seperti ini. Merungut gitu. Ini kok malah yang tukang DRS, tukang kaki, tukang dodos yang risau. Ini ada apa dengan kita ini? Jadi harapan kami ke depannya, tolonglah didengarkanlah. Ya kami juga sebatas ini Pak, kalau ada usaha ini nanti terjadi juga, walau kita akan kemana kami nggak tahu. Yang jelas, bapak-bapak yang kami hormati itu bersusah kayak Pak, yang dari Kecamatan Cipuja, sangat kami hormati. Begitu bapak-bapak sebelum terpilih dan sesudah terpilih, kami udah nggak mengenang lagi. Kadang jumpa pun tak salaman tangga. Tapi itu udah risiko, nggak mungkin anggota Dewan menyalamin semua yang milih dia dulu, nggak mungkin. Tapi yang ini tolong karena ini kan bukan rahasia, dinampakkan di media, semua media. Bahkan mungkin luar negeri pun memikirkan ini, masa kita yang di sini nggak bisa memikirkan ini? Jadi harapan kami semua kita ini akan berakhir. Jadi janganlah kita ganggu lagi. Entah saya pun tak apa yang kepikiran. Tapi saya nanti ada pertanyaan pada anggota Dewan. Sebenarnya Pak, kalau perlu kebijakan itu mau dirubah, sebenarnya itu dari pemerintah mengusulkan ke DPR, apa DPR sebetulnya mengusulkan ke pemerintah? Ini tolong dijawab nanti Pak, karena kami ini orang bodoh gitu. Tapi selama kita menonton berita itu, biasanya pemerintah yang minta ada pembahasan, baru diputuskan DPRD. Ini kayaknya kok DPRD yang mengusulkan ke pemerintah. Jadi nanti tolong dijelasin Pak anggota Dewan nanti, biar kami juga paham. Jadi kalau anak-anak kami di rumah nanya, bisa kami jelaskan gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang ini, mari sama-sama kita pikirkan, kita urutkan kening kita tentang negeri ini. Kalau seandainya terus berlanjut nanti, anggota Dewan mungkin malas-malasan. Mudah-mudahan Allah terbitkan ke hati kita semua yang hadir,
memikirkan negara seperti ini. Jadi kita tidak perlu ngumpul-ngumpul saja, fokus kerja aja. Demikian saja, minta maaf kalau munculnya dari pusat sendiri, bukan dari kita. Sehingga hal-hal seperti ini tentu kita harus menanggapi karena sangat membahayakan sekali, ideologinya akan berubah dari Pancasila. Nah, kita tahu dalam situasi COVID-19 ini, ya, tidak akan adanya protokol pemerintah untuk membatasi dalam pertemuan baik penjara dan semua yang menggunakan masker. Kita paham, tentu kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi keadaan yang mendesak seperti ini, ya, mau tidak mau kami akan lakukan, ya kan? Dan terima kasih kepada Bapak yang ikut dalam kawasan COVID-19, kepolisian baik pun dari Satpol PP yang juga memberikan kesempatan kepada kami dalam untuk menyampaikan. Dan ini dengan cara keterpaksaan untuk menyampaikan supaya jangan rencana undang-undang HIP ini sampai disahkan oleh DPR RI. Karena kalau ini disahkan, ini akan menjadi bencana di negara kita ini, akan terjadi gejolak yang lebih besar. Maka melalui DPR RI ini, melalui DPR Kabupaten, kami sangat berharap hasil dari yang penyampaian apa yang pernyataan kami ini untuk diteruskan, tidak untuk dipeti eskan, dibuang ke tong sampah. Dan juga kami sangat mengharapkan fraksi yang ada di DPR ini turut mendukung untuk menyampaikan ke fraksi DPR RI supaya semuanya saling mendukung untuk tidak melakukan melaksanakan apa? Mengesahkannya. Itu harapan kami, bagaimana yang disampaikan kawan kami ini adalah rakyat kecil, cuma kami di kalangan rakyat ini menjadi keresahan. Kami tidak mau bangkitnya PKI itu kembali, karena kami mungkin yang selevel dengan umur saya, ya mungkin saya tidak mengalami di tahun 48, tapi di tahun 66 saya ini menjadi korban dengan orang tua saya akibat kebiadaban dari PKI. Jadi mungkin yang tidak mengetahui dalam situasi itu, mari kita bersama-sama jangan sampai ini terjadi pengesahan daripada rencana undang-undang HIP ini dilaksanakan oleh DPR ini. Dengan suara kita bulat semuanya se-Indonesia, insya Allah mudah-mudahan Allah Maha mendengar, ini tetap akan dibatalkan, tidak akan diteruskan. Hanya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ideologi Pancasila ini inisiatif dari DPR RI, Pak ya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan itu, Bapak jangan main-main dengan pernyataan gitu. Kenapa? Karena rata-rata partai di DPR RI sana mendukung, walaupun ini belum dibahas gitu. Ya, kecuali PKS dengan Demokrat yang kita baca di media. Kalau nggak salah saya Demokrat all out, kemudian PKS dengan catatan yang apa, ketetapan MPRS nomor 25 harus dimasukkan. Kalau nggak salah saya seperti itu. Jadi apa enggak ini nanti misalnya, jadi timbul keraguan kami ya dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Indragiri Ulung ini untuk bersikap seperti itu, karena di atasnya menyetujui gitu, di atasnya menyetujui ya. Kita tahu sendiri garis komando partai yang tidak menyetujui, jangan-jangan nanti Bapak di ini kan nanti di PAW nanti diganti. Jadi kalau memang benar ini, ya kami mengucapkan terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan Bapak. Kami berdoa. Amin. Untuk kami, ya, walaupun kami datang kemarin ini agak sungkan juga sedikit, apalagi kita bicarakan masalah kebangsaan, mungkin lebih paham Bapak daripada kami, tetapi ada rasa kecewa kami juga gitu. Ya, Bapak yang ada di sini, boleh lah kami akan jempol semua, ya. Tapi ingin kami, ya, beberapa anggota dewan hadir gitu, terutama dari partai yang selama ini bersuara di media sosial untuk menjadikan Pancasila itu jadi sila yang ketiga, 3 sila. Ini yang jadi agak mengecewakan kita semua, tapi nggak ada masalah. Aspirasi kami sudah sampai, jadi kami minta tolong bahwa aspirasi ini jangan hanya sampai di kabupaten, luncurkanlah sampai ke provinsi, kalau perlu sampai ke pusat, dengan siap Bapak ngambil risiko demi rakyat.
Ya, karena bagaimanapun Bapak waktu kampanye kemarin semuanya demi rakyat. Buktikanlah pada saat ini Bapak berjuang demi rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada kekuatan besar yang bisa mengotak-atik merubah Pancasila itu. Kekuatan besar itu kita sudah paham bahwa kita sangat menduga ini adalah PKI komunis, dan di media sosial kita lihat pidato-pidato para petinggi partai tentang Pancasila, Trisila dan Ekasila. Pancasila ini adalah sebuah kompromi besar antara umat Islam dahulunya dengan kelompok nasionalis. Termasuk di nasionalis itu ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan umat Islam berusaha menjaga persatuan dengan cara bersedia piagam Jakarta dikeluarkan. Dan saat ini ketika Undang-Undang Dasar 45 dirubah, pasal-pasal tertentu dirubah, kita lihat bahwa tentang pemilihan presiden pun juga dirubah di Undang-Undang Dasar 45. Ini kan konspirasi besar yang melibatkan kekuatan besar, dan mereka sudah memegang puncak-puncaknya dalam bahasa Melayu, kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan lain di Indonesia ini. Makanya kami umat Islam khususnya merasa sangat cemas. Kami yakin lembaga-lembaga formal kami takut lumpuh ketika menghadapi kekuatan besar ini. Makanya rakyat bergerak. Kami cemas bapak-bapak yang di legislatif, pusat, yudikatif, eksekutif tak mampu menghadapi kekuatan besar ini. Makanya umat Islam yang pertama bergerak. Karena umat Islam paling mencintai NKRI dan paling setuju dengan Pancasila ini. Jadi ketika ada misalnya jargon umat Islam anti Pancasila, anti NKRI, anti lain-lainnya, maka sadarilah kami umat Islam barisan pertama untuk mempertahankan NKRI ini. Kemudian kalau kita mau jujur, kita melihat bahwa ketidakhadiran PDI, fraksi PDI satupun di ruang ini pertanyaan bagi kami, bagi umat Islam, bagi masyarakat Indragiri Hulu. Ada apa? Bukankah anggota PDI juga ada setiap hari bisa menjenguk kantornya? Sementara kami datang ke sini agenda nasional, agenda besar. Apakah memang PDI punya pilihan lain tentang HIP ini atau tidak? Itu yang pertama. Walaupun mungkin berbagai dugaan bisa saja terjadi. Yang kedua, apa usaha konkret bapak-bapak wakil kami untuk menyampaikan aspirasi kami ini hingga sampai ke meja DPR RI fraksi masing-masing bapak di DPR RI sana? Tadi yang terhormat ada fraksi Demokrat, kemudian Gerindra, PKS. Apa usaha bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar apa yang kami sampaikan ini, pernyataan ini sampai ke meja fraksi bapak di DPR RI sana, sehingga tidak sia-sia. Dan kami ingin suatu saat kami mendengar berita berapa anggota DPRD Info sudah sampai ke meja fraksi DPR RI sana dan menunjukkan di media sosial bukti bahwa kami sudah menyampaikan punya rakyat, punya umat Islam di Indragiri Hulu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.